Aduh capeknya. Yang pijitin dong. Tangan akunya. Ih pelit. Bentar doang udah pegangin aja tangan aku, pegang aja pegang. Iya. Kita habis beresin kamar, habis bener-benerin alat-alat elektronik yang di kamar yang pada rusak, bersihin kipas, bersihin atap-atap dinding. Capeknya. Makanya orang minta pijitin bentar, pegangin aja deh tangan akunya, biar ada ini loh, tatakan gitu tangan aku, biar nggak jatuh ke bawah gitu. Aku mau baringan di bahu kamu ya. Hmm, Kamu lagi apain sayang? Ah, HP terus. Kalau misalnya suatu hari nanti kamu seharian nggak megang HP, bisa nggak yang? Nggak bisa, serius? Gila ya. HP udah jadi apa ya? Ya barang utama kamu, kayak prioritas kamu gitu loh. Ya walaupun HP-nya nggak bunyi, nggak ada yang ngechat, nggak ada yang hal-hal penting gitu, ya tetap ya kamu mainin terus sosial media, terus lihat video. Ya aku ngerti sih, namanya juga zaman sekarang udah banyak konten. Nah aku tuh jarang, ya aku main HP ya paling apa, balas chat, main game bentar, udah. Buka sosial media ya buka, tapi jarang. Kayak ini loh, rasanya tuh males gitu loh kalau buka sosial media gitu. Apa karena umur kali ya? Aku bisa, kamu ambil aja HP aku seharian, asalkan kalau ada yang ngechat aku kayak hal penting gitu ya, aku pakai, aku harus balas itu, karena aku orang itu nggak tega gitu kalau ada yang ngechat penting kayak urgent gitu terus nggak dibales hari itu juga. Kayak rasanya tuh nggak enak gitu di hati tuh, kayak janggal banget. Tapi sisanya aku mau fine fine aja kalau nggak megang HP. Dih, jahat banget dipanggil bapak-bapak. Tapi emang sih aku juga ngerasa kok. Tapi kamu mau aja pacaran sama bapak-bapak? Ya nggak tahu, kayak mungkin circle aku kali yang begini juga jadi keikutan. Selama aku tinggal di sini sama kamu, tetangga kita kan tuh orang-orang udah berumah tangga semua. Nggak mungkin dong aku cuekin mereka semua. Ya otomatis aku juga ikutan nimbrung sama dia. Dan aku pernah cerita tahu kalau aku tuh tinggal bareng sama kamu dan kita tuh belum nikah. Iya, mereka tuh sempat nanya cewek di rumah aku tuh siapa, aku udah nikah apa tuh belum. Aku bilang ya belum. Dia itu ya bisa dibilang teman aku lah, yang nggak sengaja jadi pacaran. Ya aku bilang ya kamu tuh pacar aku gitu, belum nikah. Ya reaksinya pada kaget sih, kayak ada yang mungkin ada yang kesel atau apa. Tapi ngeliat dari sikap aku yang ramah, kayak ya nggak ganggu mereka, tahu sifat aku tuh kayak baik gitu sama mereka. Selama ini fine fine aja kan, makanya nggak ada yang ngusik kita kalau kamu lagi di rumah aku gitu. Dan aku juga bilang ke mereka, sebenarnya ya kita apa, kamu tuh nggak nginep di sini setiap hari,
yang cuma kadang kayak sehari 2 hari nginep terus pulang lagi ke rumahnya. Dan aku juga bilang ke mereka, orang tua kita juga tahu kok kalau kita satu atap gitu walaupun belum nikah. Makanya jaga keharmonisan tetangga tuh penting tau. Makanya selama ini aku main sama mereka, jadi ya pemikiran aku ikutan kayak mereka. Ya lebih baik lagi sih kalau mereka juga kenal kamu. Tapi ya aku bilang ke mereka, ya kamu tuh di sini yang enggak setiap hari, kayak ada beberapa hari-hari tertentu dia nginap di sini udah. Makanya aku jadi sekarang kayak gini kan, males buka sosial media. Rasanya tuh udah pengen duduk diem nonton TV gitu, nonton film di TV. Kalau ada kamu ya sama kamu. Capek sayang, aku barengan di paha kamu ya. Aku selalu mikirin deh, kayak nanti kalau kita nikah gimana ya sayang. Aku tuh sama tetangga sering gitu minta sharing pengalaman mereka setelah nikah. Aku juga bilang ke mereka kalau kamu tuh ya aku udah ada rencana buat nikahin kamu. Minta pendapat gitu, apa yang harus dilakukan gitu. Dan ya untungnya mereka semua positif ngasih taunya, kayak mensupport aku lah. Ya, walaupun aku tahu banyak hal rintangannya, banyak hal sulit waktu nikah, tapi mereka semua tuh kayak semua nge-spill kayak momen-momen ya lagi bahagianya aja. Mereka kayak ngedukung aku ya harus nikah gitu sama kamu. Emang sih, makanya aku tuh kepikiran sayang, gimana kalau kita ntar nikah, apakah kita bakal bisa kayak gini terus, apa nanti mungkin kita bakal lebih sibuk dari biasanya, karena kan kamu otomatis bakal tinggal di sini terus setiap hari sama aku sayang. Aku takut ya setelah kamu tinggal di sini terus kan ada ini loh, kurangnya rasa kangen, kadang kayak ada rasa bosan gitu loh, ngerti gak sayang? Maksud aku bukan bosan sayang sama kamunya atau gimana. Kamu tahu kan, apapun hal itu kalau kita ulang berkali-kali pasti ada bosan sayang. Nah ya aku nggak mau aja kayak kita nikah tuh kita bakal ngelakuin hal yang sama setiap hari sampai kita kayak ngerasa bosan. Tapi aku yakin semua itu pasti ada sih ya, tinggal bagaimana kita nyelesain rasa bosan itu, ya kan? Kamu setuju nggak apa ya pendapat aku? Ingat loh ya, bosannya bukan karena kamu sayang, tapi karena keadaan gitu loh. Misalnya aku sama kamu, nanti misalnya kita udah nikah kan, misalnya kita setiap pagi kita bakal nonton Netflix bareng, misalnya setiap pagi tuh nonton, terus kayak ngerasa udah berapa bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, setengah tahun gitulah. Lama kita bosan kayak bosan gini mulu gitu loh sayang, maksud aku kayak udah nggak seru gitu kita main ini. Karena jujur aku waktu pacaran sama kamu tuh sering kayak gitu sayang. Apa aku nggak bosan sama kamu sayang? Kalau aku bosan sama kamu, ngapain juga sekarang aku manja-manja sama kamu ini? Enggak sayang, aku bukan bosan sama kamunya, bosan karena keadaannya.
Aku sering tahu ngerasa kayak gitu. Ya misalnya kayak waktu itu kita pernah apa ya, habis obrolan gitu untuk berapa minggu kan. Ya kita bingung mau ngobrol apa kan, karena udah gak ada obrolan, gak ada yang diceritain. Dan kita tuh ngerasa kayak jenuh, apa, bosan gitu loh. Tapi bukan karena kamunya sayang. Aku ngerti kok, kan karena kita udah berapa tahun kita pacaran. Jadi ya wajar sayang kalau kita ngerasa kayak gitu. Kamu nggak? Kamu nggak bosan sama sekali sayang? Ih, kok hebat banget sih. Ya aku merasa bersalah banget. Maaf ya sayang. Tapi bener kok, aku bukan bosan sama kamu. Aku bosan sama ya keadaan kita aja. Beneran tuh sayang. Aku bisa jamin itu karena aku masih tahu rasanya sayang sama kamu tuh gimana. Ah, sakit. Jangan dicubitin pipi aku ya. Kok kamu bisa sih sayang nggak bosan sama aku? Padahal kan setiap kali kita berdua tuh ya udah gini-gini aja gitu, nggak ada hal baru. Aku tuh kayak overthinking banget kali ya. Aku tuh sering tahu kalau kita lagi diem-dieman, maksudnya kayak yang ada obrolan gitu. Aku tuh selalu kepikiran kayak, aduh ngobrol apa ya. Itu yang aku pikirin sayang. Aku nggak mau ngediemin kamu gitu. Aku takut kamu kayak ngerasa didiamin sama aku. Padahal aku aku sendiri pun nggak tahu harus bilang apa. Kayak aku kadang suka random banget ngajakin kamu sesuatu gitu. Tahu-tahu kadang-kadang minta kamu pijitin lah, kadang minta tolong kamu lah gitu-gitu loh, biar aku yang nggak bosan. Tapi ya wes, kamu hebat banget sih, bisa gitu nggak bosan sama aku. Ya maaf sayang, maaf banget. Aku mau cium tapi aku nggak nyampe ke muka kamu. ah hmm, Bisa jadi ya. Aku nggak tahu sih sama perasaan cowok lain, tapi yang aku rasain ya gitu. Ya semakin jalannya kita berhubungan, kita pacaran, pasti ada rasa kayak nggak bahwa bukan seperti momen pertama kali kita ketemu gitu loh. Kamu ngerasain kan? Pasti dong. Heeh. Aku rasa kayak misalnya kayak di luar sana banyak perempuan yang mm, ngeluh karena pasangannya selingkuh, pasangannya apa ya, marah-marah, jutek. Mungkin sebabnya yang kayak aku gini sayang. Ya mungkin aja cowoknya itu emang kurang sayang sama dia dan emang brengsek aja. Tapi kan aku enggak. Walaupun aku tahu aku lagi bosan sama keadaan kita, tapi aku selalu nggak berpikiran untuk ninggalin kamu sama sekali. Dan kamu pun bisa cek HP aku. Aku nggak main-main sama kamu sayang. Karena aku tahu, aku ngerti kalau aku nggak ada kamu tuh rasa aku tuh gimana, aku tahu sayang. Karena aku paham banget rasa sayang aku sama kamu tuh bener-bener sayang. Jadi walaupun apapun, misalnya kayak lagi marah gitu sama kamu, atau kamu nggak bisa dibilangin gitu dari aku, ya aku marah. Sering kan aku marahin kamu, aku nasihatin kamu tapi kamu nggak lakuin. Ya aku marah gitu sayang. Tapi apa? Ya karena aku masih sayang sama kamu, aku nggak bisa kayak ninggalin kamu gitu loh. Apalagi kayak ngeselingkuhin kamu. Jadi emang rata-rata ya
aku nggak bisa bilang semua cowok tuh sama aja. Begitu pula pun semua cewek tuh nggak sama aja. Iya dong, karena aku udah ngebuktiin sendiri gitu. Ada cewek, misalnya ada perempuan lain bilang kayak, cuma aku tuh udah kayak dia tuh udah pacaran, sering ganti-ganti cowok, dan tuh dia diselingkuhin terus gitu. Ya kalau gitu sih GWS aja. Ya maksudnya ya nggak bisa nyalahin cowoknya itu doang dong. Bisa jadi si ceweknya itu nggak ngelakuin apa yang si cowok itu mau, dan pada akhirnya si cowok itu nggak betah sama dia dan selingkuh deh. Dan bisa juga karena ya si cowoknya aja yang brengsek. Dia tahu punya pacar, tapi emang dari awal udah nggak sayang sama dia. Ya atau mungkin bisa ya rasa sayang hilang. Rasa sayang hilang itu karena adanya kalau menurut aku sih dari si perempuannya itu nggak ngelakuin apa ya, nggak memberikan apa ya cinta dia gitu ke cowoknya. Jadi kayak cowoknya ngerasa kurang gitu. Ya aku pikir sih gitu. Karena selama ini ya aku senang-senang aja sama kamu. Aku nggak ada pikiran kayak apa ya, keinginan aku tuh nggak terkabul sama kamu gitu. Ya aku juga bingung jelasinnya. Ya contohnya kayak aku sama kamu, kalau misalnya aku pengen peluk kamu, pengen ketemu kamu, tapi kamu selalu ada sama aku. Kamu selalu sumpah aku pengen cupit kamu. Iya, kamu tuh selalu ngebelain apapun buat aku gitu. Ya walaupun harus aku paksa dikit sih. Tapi kamu ikhlas kok. Kamu ikhlas banget kayak nyayangin aku tuh. Kamu manjain aku, sayangin aku, peluk aku, cium aku, itu aku ngerasain banget rasa sayang kamu tuh masuk ke dalam hati aku gitu loh sayang. Itu yang aku bikin nggak bisa lepas dari kamu, ya nggak bisa berpikir untuk selingkuh dari kamu sayang. Kalau bisa aku selingkuh sama kamu, aku nggak bakal bisa dapetin hal ini lagi. Itu yang aku takutin. Bukan berarti aku pengen selingkuh, enggak, karena aku udah puas sama kamu sayang. Aku udah cukup sama kamu. Aku pikir kalau aku sama cewek lain, emang aku nggak yakin aku bakal bisa dapat kayak kamu gini. Kamu tuh udah baik buat aku. Kamu tuh udah orang yang tepat buat aku sayang. Kamu yang ngerti aku. Kamu yang perfect buat aku sayang. Ah, apa sih cubit-cubit mulu? Ya makanya itu yang aku pikirin. Kalau ada yang bilang kayak ada yang curhat dia diselingkuhin sama pasangannya, ya mungkin antara dari si perempuan atau si cowoknya itu ada yang salah, atau ada yang gak terpenuhi gitu rasa sayangnya. Itu yang aku pikirin. Karena aku nanya sama kamu sayang, kalau kamu sendiri gimana? Apakah selama ini rasa kasih sayang aku itu masuk sama kamu sayang? Nah, aduh, ayang, jangan dicekik lah Rako. Ah, ya aku bersyukur aja kalau kamu masih ngerasain hal yang sama, masih ngerasain sayangnya aku tuh gimana sama kamu. Aku takutnya kayak kamu ngerisih gitu sama aku. Tapi ya aku syukur banget sih kalau kamu masih ngerasain rasa kasih sayang aku tuh sama kamu tuh masih kuat. Sayang sini dong, aku mau cium kamu. Nunduk. Aku sayang banget sama kamu. Enggak sayang, gimana cara aku ninggalin kamu kalau kayak gini? Aku kan udah bilang sama kamu,
Aku tuh senang banget kalau ada kamu. Cara kamu sayangin aku tuh masuk ke dalam hati aku terus sayang. Makanya aku tuh nggak bisa ninggalin kamu. Makasih sayang ya. Sekarang gimana caranya aku bakal nggak nikahin kamu? Sabar sayang ya. Cincin yang ada di jari kamu itu adalah bukti kalau aku bakal nikahin kamu. Jangan dilepas cincinnya ya. Aku pun sama. Oke, kita bakal lepas cincin ini ketika kita udah punya cincin baru.